Sebagai fans One Piece, gue yakin lu udah nggak asing sama dua hal ini. Buah iblis yang bikin penggunanya dapat kekuatan ajaib, dan haki, kekuatan misterius, yang bisa ngubah arah pertarungan ketika ngelawan para pengguna buah iblis. Tapi pernah gak lu kepikiran kalau haki itu sebenarnya ngancurin konsep buah iblis dalam cerita One Piece itu sendiri? Pertama-tama, gue kasih background-nya dikit ya. Buah iblis tuh udah ada dari awal cerita One Piece. Singkatnya, siapapun yang makan buah iblis bakal dapat kekuatan spesial. Tapi ada harga yang harus dibayar. Mereka jadi kagak bisa berenang. Nah, kekuatan buah iblis ini bikin banyak karakter jadi OP banget. Misalnya aja si Luffy, yang sekarang kekuatan karetnya udah di luar nalar, yaitu bisa ngemanipulasi realita. Terus ada si es sama apinya lah, atau bahkan si Kaido yang bisa berubah jadi naga gede banget. Nah, di sisi lain ada haki. Kalau buah iblis itu kan lebih kayak lu makan, lu kuat. Haki itu beda. Itu tuh kayak kekuatan yang bisa diasah lewat latihan, kayak skill. Ada 3 jenis, Kenbun Shoku Haki, Bushu Shoku Haki, sama Hao Shoku Haki. Yang keren, nggak semua orang punya Hao Shoku Haki. Intinya sih, haki ini bikin pertarungan makin seru. Oi, Shirohige no minarai kozo. Otonage nai ga, watashi wa omae ga kirai de ne. Dunia One Piece tuh kagak cuma tentang siapa yang punya kekuatan paling gede, tapi juga gimana cara lu paham sama kemampuan lawan, dan gimana caranya ngegunain kekuatan lu sendiri. Jadi, buah iblis dan haki ini sebenarnya saling melengkapi, setidaknya sampai titik tertentu. Oke, sekarang gue masuk ke poin utama, haki versus buah iblis. Masalahnya tuh muncul pas kita sadar bahwa haki, terutama Bushu Shoku Haki, bisa bikin buah iblis kayak Logia nggak ada apa-apanya. Contohnya aja si Luffy, dulu yang awalnya susah banget lawan musuh kayak si Crocodile atau Enel, akhirnya malah jadi lebih gampang karena doi belajar haki. Nah, pertanyaannya, kalau semua orang pada akhirnya belajar haki, terus apa gunanya buah iblis? Haki wa oukiku 2種類に分けられる。大丈夫。ゾウは鼻で私の頭を右から狙っている。相手の気配をより強く感じる力。これが見聞色の覇気。Buat gua ini tuh agak bikin dilema. Di satu sisi, haki itu keren karena nunjukin kalau kekuatan kagak cuma dari buah iblis, tapi juga dari kerja keras. Di sisi lain, haki juga bikin buah iblis terasa kagak spesial lagi. Maksud gue ya, lu bayangin aja, lu makan buah iblis legendaris, misalnya yang tipe Logia kayak api atau es, tapi lawan lu pakai Bushu Shoku Haki. Terus serangan lu bisa ditembus dan fisik lu bisa dipukul. Jadi ya seberapa spesial kekuatan buah iblis sebenarnya? Di story arc Pang Hazard, kita ngeliat haki bener-bener jadi pembeda. Si Smoker yang Logia kalah telak ngelawan si Vergo yang pakai Bushu Shoku Haki. Ini tuh kayak ngasih pesan bahwa haki tuh lebih fundamental daripada sekedar makan buah iblis.
Terus, konflik ini makin kelihatan pas arc Wano. Di sini kita ngeliat gimana si Luffy ngelawan si Kaido, monster hidup yang pakai buah iblis dan haki super kuat. Awalnya si Luffy juga kalah telak, tapi terus Doi ngembangin hakinya, terutama Bushisoku sama Hausoku, sampai akhirnya bisa ngelawan balik si Kaido. Kalau dipikir-pikir, ini tuh kayak ngasih lihat bahwa haki tuh kunci buat ngalahin musuh kuat. Buah iblis di sisi lain cuma jadi alat bantu. Malahan beberapa fans One Piece bilang kalau Oda Sensei itu kayak mindahin fokus dari buah iblis ke haki sejak time skip. Nggak cuma si Luffy loh, banyak karakter yang kita kira OP gara-gara buah iblis, ternyata emang bukan cuma karena itu. Kayak si Katakuri contohnya, Doi punya Kenbunsoku Haki yang gila-gilaan, yaitu bisa nerawang masa depan. Atau si Zoro yang bahkan nggak punya buah iblis, tapi bisa ngelawan si King berkat hakinya. Jadi ya, haki itu penting banget dan jadi sebuah keharusan buat bertahan di dunia One Piece. Si Kaido aja bilang buah iblis itu bukan segalanya, karena Doi ngagung-agungin si Roger yang udah naklukin seluruh samudra cuma bermodal haki doang. Dan akhirnya semua berujung ke pertanyaan ini. Apa haki bikin konsep buah iblis jadi kagak relevan? Di satu sisi, haki emang ngasih peluang buat karakter tanpa buah iblis buat jadi kuat. Tapi di sisi lain, kekuatan buah iblis masih jadi elemen penting di One Piece. Apalagi dengan misteri di balik asal-usulnya. Bahkan ada teori haki sama buah iblis tuh sebenarnya saling ngelengkapin. Contohnya kayak Gear 5 si Luffy, Gomu Gomu no Mi berubah jadi buah iblis Mythical Zoan. Yang kekuatannya juga jadi makin gokil karena kombinasi Hausoku Haki. Jadi apakah haki itu lebih penting atau malah dua-duanya sama penting? Gua rasa ya sebenarnya haki sama buah iblis tuh kayak dua sisi dari koin yang sama. Haki ngasih elemen kerja keras dan potensi individual, sementara buah iblis nambahin elemen kejutan dan variasi kekuatan di dunia One Piece. Kalau cuma ada haki, dunia One Piece gue jamin jadi monoton. Sebaliknya, kalau cuma ada buah iblis, ceritanya kurang ngasih ruang buat karakter berkembang. Karena ya kalau kagak ada counternya, para pengguna buah iblis jadi overpowered banget. Kamsari. So, kesimpulannya apa? Gua rasa haki itu kagak sepenuhnya ngancurin konsep buah iblis. Malahan, Oda Sensei pinter banget nyambungin dua elemen ini biar ceritanya makin seru. Yang penting, lu jangan cuma fokus ke kekuatan doang, tapi juga ke perjalanan para karakternya, ngarungin betapa indahnya, luar biasanya, dan serunya cerita di One Piece. いつまでもメソメソすんなよ。お体には気をつけて。また会いましょう。元気でね。 Oke, segitu aja buat hari ini. So, gimana pendapat lo? Apa lo jadi tim haki lebih penting atau lo tetap ngerasa buah iblis itu segalanya? Drop pendapat lo di kolom komentar. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lo seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau ada salah kata. Terus jangan lupa lo bisa langsung gomu-gomu pistol aja tombol subsnya. Bye!